Ya, kita mulai bahas soal nomor 2 berarti sekarang ya. Oke. Ya, saya akan sharing screen sekarang. Untuk kita lihat sama-sama soal nomor 2. Saya coba besarkan dulu. Kemudian saya buka soalnya ya. Ujian tengah semester. Oke. Baik, saya akan sharing screen sekarang. Ya, ini soalnya ya, sudah muncul di layar kalian semua, sudah ya? Sudah. Ya, ini soal nomor 2 adalah kita melihat atau mengkonstruksi suatu formula susunan dua antena isotropis ya, yang terpisah dengan jarak D. Gambar ini adalah gambar pada bidang horizontal, bidang azimut, atau digambarkan dalam kuadran bola itu dengan pi, begitu. Nah ini saya sebetulnya soal ini melihat kemampuan mahasiswa paham atau tidak tentang bagaimana menjumlahkan dua buah gelombang atau dua buah sinyal yang dihasilkan oleh dua buah antena isotropis pada jarak yang jauh. Ini sama dengan yang dituliskan di diktat ya. Cuman di diktat kan orientasinya ke arah kiri kanan kan. Titik 1, titik 2 atau antena 1, antena 2 di kiri kanan. Ini kita lihat coba di depan dan belakang gitu. Di depan kita dan di dekat kita gitu. Artinya ini layar komputer ini layar horizontal begitu, datar begitu. Karena sudut pi kan. Cuman orientasinya ini melihatnya dari yang satu jauh dari kita di depan, yang satu dekat ke kita. Kalau yang didiktat kan orientasinya kiri dan kanan begitu. Nah, ini supaya saya bisa melihat bagaimana kita memformulasikan hubungan antara posisi dari masing-masing antena isotropis relatif terhadap titik observasi pada titik yang jauh. Gitu. Pada titik yang jauh itu di situ akan kita lihat, akan kita turunkan persamaan dari medan E-nya sebagai fungsi pi. Ya. Jadi penjelasan ini mohon dipahami nih. Ini ada apa? Nah ini ada ada bidang horizontal atau bidang azimut, maksudnya ini adalah walaupun layar kita vertikal, maksudnya ini kan direbahkan gitu ya, mendatar begitu. Nah ini pertanyaannya ada 3, jika pusat koordinat diambil sebagai titik referensi dan masing-masing antena menghasilkan medan jauh E0 ya. Medan jauh itu E0 artinya kita sini belum disebutkan pengaruh dari omega T dan pengaruh dari beta Z-nya nggak disebutkan. Itu diminta menuliskan medan E fungsi pi dari susunan tersebut. Kemudian pertanyaan B, jika jaraknya lambda per 2, diminta menuliskan formula dan menggambarkan polariasi medan ya, dari medan E fungsi pi pada koordinat polar. Yang ketiga, bila jaraknya D sekarang sama dengan lambda, dirubah jaraknya. Biasanya memang setengah lambda D-nya gitu. Sekarang kalau D-nya lambda, tentukan nilai pi untuk arah medan maksimum dan arah nol. Kita gambarkan begitu pada pada koordinat di mana pi-nya dilihat dari 0 sampai 2 pi. Oke, jawabannya ini. Kalau saya ambil jawabannya, nah ini. Oke, udah kelihatan belum? Saya besarkan lagi. Sudah muncul jawaban tulisan tangan saya? Jelas Pak. Oke, nah ini kita lihat begini, sama analisisnya seperti dalam diktat ya. Jadi ini 2 titik ini
Ya, dalam layar ini atas bawah, tapi sebenarnya atas bawah itu karena ini bidang horizontal, jadi yang belakang yang ini cursor saya, yang depan yang ini, karena sumbu pi atau bidang pi pada kuadrat bola kan bidang horizontal, gitu ya. Nah ini jaraknya D berarti masing-masing jarak dari titik koordinat origin dari titik 0 gitu ke titik antena 1 D/2. Jarak yang satu lagi dari titik origin ke antena yang kedua adalah D/2 begitu. Nah, di sini kan kita belum bicara D-nya berapa lambda, D-nya dalam D gitu ya. Nah, sehingga segmen garis dari titik antena yang di belakang ke ke titik ini berarti D/2 sin pi kan? Ini. Kemudian segmen yang ini juga segmen yang di bawah ini D/2 sin pi. Nah, sehingga kita akan melihat ini kan referensi di tengah, berarti N0 sebagai referensi itu dihitung berdasarkan jarak dari titik origin begitu, N0. Nah, yang antena 1 berarti E1 ini buat medan persamaan gelombang di titik observasinya yang jauh. Kemudian dari antena 2 ini E2. Nah, kalau kita lihat referensi ini N0 kan dari titik tengah. Nah, yang E1 ini kan panjangnya dibandingkan dengan referensi di titik tengah, kelebihan sebanyak D/2 sin pi. Sedangkan yang dari antena 2 ini dibandingkan dengan referensi ini kekurangan jarak maaf, yang ini kekurangan yang atas ya. Karena kan ini referensinya di titik garis ini kan, garis yang saya gerakan cursor ini. Nah, antenanya ada di sini. Sehingga ini panjang atau jaraknya lebih pendek dari referensi sebanyak D/2 sin pi. Sedangkan yang ini jaraknya lebih panjang D/2 sin pi dari titik referensi yang tengah. Nah, ini kita jemahkan. Nah ini biasanya kita notasinya kan pakai pi garpuh ya. Pi garpuh per 2 berarti ini udah bicara dalam bentuk sudut radian begitu. Dan nilainya adalah jarak dalam bentuk panjang D/2 sin pi dikalikan dengan bilangan gelombang beta. Beta itu 2 pi per lambda. Jadi ini garpu per 2 itu adalah selisih jarak, baik selisih jarak yang kelebihan maupun selisih jarak yang kekurangan dari titik referensi yang dinyatakan dalam bentuk radian. Setelah jarak dalam meter D/2 sin pi dikalikan dengan beta, beta 2 pi per lambda. Ya. Nah ini biasanya notasi untuk jarak D yang sudah dalam bentuk radian, boleh aja kita mengalihkan D langsung dikalikan dengan beta gitu ya. Jadi kalau D dikalikan dengan beta, beta dalam hal ini 2 pi per lambda, kita nyebutnya D subscript R. R maksudnya radian gitu. Jarak dalam bentuk radian. Oke, nah sampai situ ngerti ya? Nah, sekarang untuk pertanyaan A, medan E sebagai fungsi pi pada titik yang jauh di sebelah kanan ini ya, berarti kita menjumlahkan N0 sebagai referensi di tengah. Nah, kita jumlahkan ini E1 dengan menghitung N0 sebagai referensi di tengah, berarti N0 E pangkat plus di sini J pi garpu per 2 gitu. Dijumlahkan dengan E2 di sini yang merupakan N0 yang tengah dikalikan dengan E pangkat minus J pi garpu per 2 karena ini jaraknya kurang. Ya, jaraknya ini ya untuk yang referensi kurang sebanyak segmen D/2 sin pi atau dalam radian DR/2 sin pi. Ini rumusnya sama aja dengan yang didiktat juga. Cuman ini orientasinya ke arah sudut pi-nya depan belakang bukan kiri kanan. Nah, sehingga kita sedikit manipulasi, sedikit elaborasi ya. Nah, ini kan kalau dijumlahkan berarti 2N0 ini E pangkat J pi garpu per 2 tambah ini E pangkat ini maaf ini minus nih. E pangkat minus J pi garpu per 2. Nah, bentuk ini kan kosinus kan? E pangkat J pi garpu per 2 tambah E pangkat minus J pi garpu per 2 itu kosinus pi garpu per 2 gitu. Nah, jadi ini kita tuliskan rumusnya begini. Ya nanti kalau mau nggak disuruh menggambarkan sih, tapi kalau ini disuruh digambarkan sebagai fungsi pi ya silakan. Ini kan 2N0 adalah maksimumnya, amplitudenya. Terus kosinus dari ini sudut. Kalau sudah mengandung D subscript R berarti ini sudut gitu. Bukan lagi panjang ini.
Kosinus kan argumen fungsi kosinus kan sudut. Gitu. Tapi sudut yang masih bergantung kepada fungsi sinus pi gitu. Jadi cara menggambarkannya ini kalau pi-nya 0, pi-nya 0 berarti kan sumbu ke kanan kan? Berarti sin 0 kan 0. Nah, kalikan dengan daerah kedua kan 0, kosinus 0 kan 1, berarti 2N0. Nah, maksimumnya ini ke kanan. Maksimumnya. Jadi ini angka 8 yang tertidur ini. Ya, nanti itu karena apa maksimumnya 2N0 terjadi ketika pi-nya 0. Kalau pi-nya 90 derajat ke belakang ke sana dalam layar screen kita berarti ke atas sama dengan ke belakang dalam konteks azimutnya ya. Berarti kalau pi-nya pi per 2 sin pi per 2 1 kan? Ini 1 kalikan dengan dr per 2. dr per 2 itu ini d kali 2 pi per lambda per 2. Kalau d-nya nanti misalkan lambda per 2 berarti dihitung. Nah, ini kalau dihitung lambda per 2 d-nya, maka dr adalah lambda per 2 dikalikan dengan 2 pi per lambda beta dibagi 2. Ini menjadi cos pi per 2. Cos pi per 2 menjadi 0. Berarti pada sudut pi yang 90 derajat atau ke belakang di sana, ke atas dalam layar kita, 0. Artinya apa? Nanti radiasinya akan membentuk angka 8 yang tertidur. Nah, sehingga kalau bedanya dengan yang didiktat kan ini orientasi susunan kan kiri kanan. Kalau kiri kanan setelah dihitung rumus untuk pi-nya pada titik yang jauh akan menghasilkan angka 8 yang vertikal. Jadi kesimpulannya apa? Ini kalau 2 titik disusun, maka angka 8 yang muncul, ya kalau 2 titiknya maksudnya isotopis, angka 8 yang muncul akan selalu dia untuk jaraknya d-nya lambda per 2 ya, akan selalu dia broadside. Broadside itu artinya kalau orientasi susunannya kiri kanan, maka angka 8-nya depan belakang atau atas bawah. Kalau orientasi susunannya atas bawah atau depan belakang, maka orientasi angka 8-nya kiri kanan. Selalu begitu. Itu broadside. Selalu normal atau tegak lurus kepada arah orientasi susunan. Oke, jawaban A udah ya. Jawaban B, nah sekarang jawaban B sebetulnya udah diceritakan tadi barusan. Jadi kalau D-nya lambda per 2, maka si D tadi, nah yang ini berarti D-nya diganti oleh lambda per 2 nih. Kalau mengganti D-nya dengan lambda per 2, berarti rumus ini yang 2N0 kosinus ini ya tinggal diganti aja. DR itu kan D dikalikan dengan 2 pi per lambda. Jadi kalau D-nya lambda per 2, ini ada pembagian dengan 2, berarti lambda per 4 sini. Ya, lambda per 2 dibagi 2, lambda per 4, 2 pi per lambda kali sinus pi. Ini. Maka rumusnya adalah ini. 2N0 kosinus pi per 2 sin pi gitu. Untuk jarak D yang lambda per 2. Nah, tadi sudah dijelaskan kan? Kalau pi-nya 0 berarti ini ke kanan kan? Kalau pi-nya pi per 2 berarti ke belakang atau ke atas ya, dalam layar komputer. Kalau pi-nya 180 derajat atau pi kiri, kalau pi-nya 3 pi per 2 atau 270 derajat ke bawah. Silakan masukkan fungsi itu ke sini maka didapat seperti ini. Ya. Oke, ini ya, supaya Anda ngerti dengan baik bagaimana kita menjumlahkan 2 buah gelombang yang dibangkitkan oleh 2 buah antena isotropis yang menyatu atau menjadi resultan di titik yang jauh. Itu cara menjumlahkannya. Baik, pertanyaan C ini kalau D-nya sama dengan lambda. Nah, ini pertanyaan C ini. Nah, ini D-nya lambda sekarang. Maka kita ubah aja formulanya. Formulanya yang kita hasilkan tadi kan berapapun untuk D berapapun kan berlaku. Jadi 2N0 kosinus DR per 2 sin pi. D-nya berapa saja. Nah, dalam ini kalau D-nya lambda berarti lambda per 2 dibagi 2. Oh maaf, kalau D-nya lambda berarti lambda dibagi 2 kali beta. Lambda per 2 dikalikan beta. Betanya 2. Nah, sehingga rumusnya menjadi E sebagai fungsi pi adalah 2N0 kosinus. Ini menjadi lambdanya kecoret, 2 pi dibagi pi menjadi pi. Nah, seperti itu. Nah, hati-hati ini sekarang. Kalau fungsinya dari E sebagai fungsi pi itu 2N0 kosinus pi sin pi di sini. Ini saya mengucapkannya dua-duanya pi ya, tapi yang pertama pi sebagai pi 3,14, yang kedua sin pi sebagai sudut gitu. Jadi pi sin pi itu ini gitu ya.
Nah, kita lihat maksimumnya berarti yang menghasilkan maksimum dari fungsi ini kan ketika sudut ini menghasilkan kosinusnya 1 atau minus 1 maksimumnya. Nulnya ketika fungsi ini menghasilkan kosinus berapa di sini supaya hasil kosinusnya 0. Nah, ini dielaborasi begini, ya sin pi plus minus 1 berarti pi-nya ini, kemudian sin pi sama dengan 0, ya, pi-nya ini. Nah, maka untuk maksimumnya kita bisa, nah ini hati-hati nih, untuk jarak, kalau kita lihat fungsi ini digambarkan sesuai dengan nilai pi yang kita variasikan, dari pi sama dengan 0, pi sama dengan pi per 2, pi sama dengan pi sama dengan 3 pi per 2, muncul 4 sekarang. Jadi Anda bisa simpulkan sekarang dengan merubah jarak antara elemen yang dipakai untuk menyusun, ini bisa merubah jumlah lob gitu. Yang asalnya di atas kalau jaraknya lambda per 2 kan hanya ini kan. Nah, kalau lambda per 2 kan hanya ini kalau digambarkan hanya angka 8 2 lob gitu. Nah, begitu kita dirubah jaraknya menjadi lambda menjadi 4 lob gitu. Ya. Jadi begitu konsep dasar dari pengertian susunan antena. Ingat waktu kita belajar di bab 3 awal, jenis-jenis antena, ketika kita bicara dipol ya, antena dipol setengah lambda, dipol lambda, dipol 3 per 2 lambda, dipol 2 lambda, itu kan merubah jumlah lob. Ya? Anda cek di diktat itu, di jenis-jenis antena. Bab 3 bagian awal, itu ada. Ya? Kita melihat berbagai macam gambar radiasi dari antena dipol, dari mulai dipol setengah lambda, dipol 3 per 2 lambda itu berubah itu ya. Jumlah lobnya. Ada pertanyaan sini, silakan. Silakan, ada yang bertanya tentang cara menggambarkan atau cara menghitung menurunkan rumus susunan dari dua buah antena isotropis. Pak, mau nanya tadi Abang, yang dapat sinus itu dari mana, Pak? Yang dapat sinus, entah yang mana? Yang itu, ya rumus ini Pak, 2E cos dr per 2 sin. Nah, sin itu dari mana, Pak? Bentar, rumus umum dulu ya di atas ya. Kita kembali rumus umum atas. Ini maksudnya? Iya, sin. Nah. Ya, 2N0 cosinus dr per 2. Ini kan cosinus garpu per 2 kan ya? Ya. Iya. Garpu per 2 kan ini, di atas ini. Garpu per 2 itu dr dibagi 2 atau d kali 2 pi per lambda per 2 sin pi. Udah dari sini awalnya. Awalnya dari gambar ini kita turunkan gitu. Jadi ini hanya mengganti saja. Jadi ada cosinus di depan. Ini kan cosinus sudut kan. Ini pi garpu per 2 itu sudut gitu. Nah, sudut pi garpu per 2 itu diturunkan dari jarak memang dari sini. Jarak yang kelebihan sebanyak segmen dari sini ditambah dengan jarak yang kelebihan dari segmen dari sini. Nah, Anda mesti tahu ini nih. E pangkat J garpu per 2 tambah E pangkat minus J garpu per 2, ini cos ini. Ini kan cosinus eksponensial kan? Iya, Pak. Euler. Oke. Nah, ini Anda bingung misalkan dari mana sinus ini? Ini hanya mengganti ini. Kita hanya mengganti bahwa sudut garpu per 2 diganti oleh ini. Garpu per 2 sama dengan dr per 2 sin pi. Dari mana ini? Dari penurunan ini, orientasi ini, garis ini. Yang satu kelebihan panjang ini, yang satu kekurangan panjang ini. Bisa ya? Oh, ya? itu karena dia vertikal ya Pak. Berarti kalau horizontal dia dr ya, per 2 kalau horizontal cos. Anda lihat di diktat. Contoh yang horizontal di diktat itu yang kiri kanan itu. Gitu. Ya, cos berarti Pak. Ya. Oke, makasih. Oke, ya. Berarti cosinus kalau horizontal ya. Oke, kalau itu udah kelar, kita lanjutkan dengan soal nomor 1, 2, 3 berarti udah. Nomor 4 ya. Oke, nomor 4 sekarang. Saya buka filenya. Nomor 4 mah gampang lah, itu mah ini, Pak. Kita menghitung direktivitas, rumus pendekatan. Anda harus betul itu. Kalau salah di sini, Anda harus
belajar dengan baik nih karena gampang ini. Sebentar, saya harus sharing screen. Sekarang soal jawaban nomor 4. Atau soalnya dulu saya tunjukin ya. Nah ini ya. Ini soal nomor 4 itu udah muncul kan? Soalnya kan udah ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, jika arah antena parabola dengan efisiensi 80% yang menerima sinyal dari satelit beroperasi pada pita C 37 sampai 42 GHz. Di sini melenceng itu artinya dia arahnya bergeser 0,3 derajat dari sumbu utamanya. Kemudian daya penerimaannya turun 3 dB, turun setengah daya kan? Ini HPBW ini. Jadi kalau turun 3 dB itu turun setengah daya berarti HPBW kepanjangannya Half Power Beam Width gitu ya. Half Power Beam Width itu beam width turun setengah daya begitu. Nah, tapi hati-hati ini 0,3 derajat itu melenceng dari sumbu utamanya. Berarti itu setengah dari HPBW. Ya. Kalau misalnya sumbu utamanya lurus ke utara, nah yang 0,3 derajat itu dia melencengnya lobo utama 0,3 derajat ke timur laut atau ke barat laut. Itu setengah dari HPBW. Jadi HPBW-nya kalikan dengan 2. 0,6 berarti HPBW-nya. Itu yang terjadi. Ya, jadi kalau saya tunjukkan jawabannya. Nah, ini jawabannya. Oke. Daya turun 3 dB bila sudut melenceng 0,3. Saya pindah sudut ini. Ya, 0,3 derajat. Nah, maka HPBW-nya itu 2 kalinya. Ini yang penting nih. Jangan 0,3, terus 2 kali 0,3 itu 0,6. Nah, gunakan saja rumus pendekatan. Jadi direktivitas adalah 41253. Karena sudutnya udah dalam derajat kan pakai 41253. Kalau yang pakai sudut radian berarti pakai 4pi di atasnya. Nah, ini karena sudah pakai derajat ya ini yang 41253 bagi 0,6 kali 0,6. Ini HPBW-nya masing-masing. Ya. Dapat angka 114.591,67. Ini kalau dilogkan 50,6 dB. Nah, dari direktivitas ke gain, pertanyaan B-nya, tinggal kalikan dengan efisiensi. Jadi efisiensinya 0,8 kalikan dengan direktivitas, menghasilkan dalam dB angkanya 49,6 dB. Memang selalu begitu. Kecuali kalau antena yang efisiensinya 100% ya direktivitas dengan gain sama. Tapi antena kan ada serapan atau disipasi panas dari energi yang hilang ke material antena gitu. Ya. Nah, kemudian yang C kita menghitung aperture efektif. Nah, ini kita harus tahu frekuensi tengah. Nah, frekuensi tengah dari pita C itu kalau Anda baca buku-buku literatur ya, itu cara membuat frekuensi rata-ratanya itu lazim digunakan rata-rata geometri. Tapi kalau Anda tidak tahu atau tidak mengenal misalkan cara menghitung rata-rata suatu frekuensi ya rata-rata dalam aritmetik yang biasa juga boleh aja dipakai. Rata-rata antara 3,7 sampai 4,2 kan kalau dipakai rumus yang biasa yang artinya yang aritmetik gitu. Berarti ini 500 MHz dibagi 2 berarti 250 MHz kan? Berarti 39 berapa? 395 kalau rata-rata biasa. Ya. 3,7 ditambah 2,5 jadi ditambah 0,25 berarti 3,95 gitu. Nah, kalau pakai rata-rata geometrik ini rata-rata geometrik itu root mean square ya. Root mean square itu dikuadratkan kemudian diakarkan. Nah, ini berarti dikalikan ini. Frekuensi bawah kalikan frekuensi atas diakarkan. Ini namanya rata-rata geometrik. Hasilnya 3,94 beda sedikit lah. Enggak apa-apa gitu ya. Jadi, saya kira silakanlah. Mungkin saya kira di antara mahasiswa ada yang menggunakan rata-ratanya di sini. Yang paling lazim dipakai adalah rata-rata geometrik, bedanya sedikit. Nah, maka untuk menghitung aperture efektif adalah kita hitung dulu sekarang rumus yang ini. Ya.
lambda kuadrat dibagi 4pi kali direktivitas. Ini apa itu? Atau rumus aslinya kan direktivitas sama dengan 4pi dibagi lambda kuadrat kali aperture efektif, kan itu rumusnya kan? Rumus yang dicantumkan dalam diktat kan direktivitas sama dengan 4pi dibagi lambda kuadrat kali aperture efektif. Berarti aperture efektifnya adalah ini. Lambda kuadrat dibagi 4pi kali D. Kalau dihitung angkanya hasilnya adalah 52,87 meter kuadrat. Nah, ditanyakannya kan diameter fisiknya. Diameter fisiknya artinya kita menghitung luas aperture fisik, berarti aperture efektif dibagi oleh efisiensi. Gitu. Jadi aperture efektifnya 52,87 dibagi efisiensi 0,8, ini adalah luas aperture fisik. Gitu. Lebih luas, lebih besar daripada aperture efektif. Aperture fisik itu karena ya efisiensi kan mengecilkan kan. Nah, sehingga dengan dihitung ini 52,87 meter kuadrat dibagi 0,8, kalau dihitung diameternya kan ini pi kali diameter kuadrat per 4. Karena luas dari penampang lingkaran parabola kan pi r kuadrat kan. R adalah radius dari jari begitu. Jadi ini ditanyakan diameter antenanya. Biasanya memang bukan radius, biasanya ditanyakan diameter antena parabola berapa. Angkanya 9,17. Oke, silakan. Ada yang bertanya nggak? Ini harus betul ini, karena ini soal yang termasuk mudah ini. Nomor 5 yang agak sulit nanti. Terutama dalam rangkaian itu. Dalam membuat rangkaian pencatunya. Oke. Ada pertanyaan nomor 4, silakan. Sebelum saya tutup filenya, saya akan tanyakan dulu. Kalau ada yang kurang jelas. Cukup jelas ya ini ya, mudah ya ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor terakhir, nomor 5 adalah nomor 5. Nah ini susunan ya. Kita membuat susunan 4 elemen dari antena dipolipat lambda per 2 resonan. Ini perhatikan, belajar membaca kalimat-kalimat dengan efektif ya dalam soal-soal terutama antena atau medan begitu. Ini susunan 4 elemen antena dipolipat lambda per 2 resonan. Nah, pengertian resonan itu artinya antena itu sudah bersih dari impedansi yang reaktifnya. Jadi kalau dikatakan suatu antena itu resonan, dia sudah tidak memiliki impedansi yang komponen X gitu. Jadi kalau impedansi itu R tambah JX atau R minus JX kalau dia kapasitif, R tambah JX kalau dia induktif. Nah, komponen yang induktif atau kapasitifnya yang komponen X-nya udah hilang, udah tidak ada. Tinggal komponen yang resistifnya saja. Itu pengertian resonan dalam antena. Kemudian panjang antenanya lambda per 2, tapi ini dipolipat. Dipolipat itu artinya ya kalau lipat 2, lipat 3, lipat 4, ada itu di diktat kan dijelaskan. Tapi kalau tidak disebutkan lipat berapa, berarti ini lipat 1 gitu. 1 kali lipatan. Artinya apa? Maksudnya lipat 1 itu artinya 1 kali melipat berarti 2 itunya n-nya begitu ya. Kalau tanpa lipatan kan nggak disebut antena dipolipat kan. Resistansi antena dipol lambda per 2 yang asli kan 73 ohm kan. Nah, kalau dipolipat berarti lipatnya lipat sekali melipat artinya 2 n-nya gitu. Berarti 2 kuadrat dikalikan dengan 73 ohm. Jadi 4 kali 73 itu 292 ohm. Ya, saya sebutkan takutnya Anda keliru gitu nanti menghitung. Tapi kalau tanpa menyebutkan RA sama dengan 292, pasti kalau dipolipat lambda per 2 resonan, pasti RA-nya 292 gitu. Saya sebutkan aja biar Anda keliru gitu ya. Dirancang secara optimum. Nah, optimum itu kan dop Chebyshev kan, yang kita bisa trade off atau melakukan suatu optimisasi antara level side lobe dengan apa definisi optimum itu apa? Kita melakukan trade off antara level side lobe SLL dengan apa? Ingat nggak definisi optimum atau definisi dari susunan dop Chebyshev?
Yang dimaksud dengan optimum di situ adalah kita melakukan optimisasi atau melakukan trade off antara apa dan apa. Coba saya sekalian mengingatkan atau menanya. Itu kan sudah diberikan dalam tes yang kemarin, definisi optimum. Ingat nggak apa kemarin? Coba ingat-ingat. Apa? Siapa yang masih ingat? Dengan label berkas, Pak? Kenapa? Apakah dengan HPBW-nya, label berkas? Iya. Jadi lebar berkas atau HPBW dioptimumkan dengan dengan level side lobe. Jadi kalau level side lobe-nya kita set, misalkan saya ingin side lobe levelnya tidak boleh melebihi 20 dB misalkan begitu. Nah, kalau kita memasukkan syarat itu, berarti HPBW-nya nanti kita nggak bisa sekehendak kita lagi gitu. Jadi kalau nilai rasio major lobe to side lobe-nya sudah ditentukan, maka nanti HPBW sudah sebegitu gitu. Tidak bisa lagi kita punya kesempatan untuk menyempitkan lagi gitu. Ya. Nah, kemudian sebaliknya juga bisa. Kalau kita menyaratkan misalkan HPBW-nya sekian supaya dapat gain-nya sekian gitu. Nah, maka level side lobe-nya udah nggak bisa diatur lagi. Jadi optimum itu artinya trade off salah satu. Dan selalu konflik gitu. Selalu berkebalikan. Kalau HPBW-nya kita sempitkan untuk mendapatkan direktivitas yang baik, yang tinggi, gain yang tinggi, maka HPBW akan melebar. R, rasio major lobe kepada side lobe akan memburuk begitu. Ya. Kalau kita HPBW kita tentukan, sempitkan, maka R akan memburuk. Sebaliknya kalau R-nya kita tinggikan supaya rasio major kepada side lobe-nya tinggi, begitu side lobe-nya berarti kecil, maka HPBW-nya akan lebar atau gain-nya kecil gitu. Itu pengertian optimalitas di susunan dot Chebyshev. Nah, nanti ini ditentukan kan R-nya 30 dB, berarti HPBW kita nggak ditanyakan berapa HPBW-nya, nggak usah tanyakan, nanti kita ukur aja berapa gitu. Karena kalau kita udah ngeset di R, rasio major lobe to side lobe 30, kita nggak punya lagi kesempatan untuk mendapatkan HPBW yang lebih dari itu gitu. Ya. Nah, kemudian akan dicatu oleh kabel yang dihubungkan ke pemancarnya 50 ohm. Nah, ingat di sini 292 4 buah kan? 4 elemen, masing-masing 292 harus menghasilkan rasio major lobe to side lobe 30 dB. Kemudian harus disambung oleh satu kabel ke transmitter atau ke receiver kalau di penerima 50 ohm. Berarti di sini harus mencakup kondisi matching impedance ya. Kemudian distribusi dayanya nanti ke 4 elemen itu kan mengikuti supaya dia menghasilkan R30 dB kan harus dihitung nih. Berapa proporsionalitas antara satuan daya ke antena 1, 2, 3, 4. Itu yang ditanyakan di sini. Jadi pertanyaannya itu hitung distribusi daya pada setiap elemen antena. Yang B-nya rencanakan dan hitung impedansi admitasi rangkaian pencatuan menggunakan step lambda perempat. Nah, ini sudah saya jelaskan di kuliah. Kalau kita akan mencatu susunan dengan distribusi daya mengikuti pola tertentu amplitudenya, nah, maka cara mencatunya jangan pakai atenuator. Karena kalau pakai atenuator kan ya hilang nanti dayanya diredam oleh atenuator kan. Kalau daya pancar pemancarnya 10 watt misalkan akan dibagi ke 4 elemen. Kalau uniform kan dibagi masing-masing 2,5 watt kan. Nah, ini enggak. Ini kalau 10 watt dibagi ke 4 elemen enggak uniform karena harus mengikuti ini. Mengikuti distribusi daya sesuai dengan menghasilkan Chebyshev ini gitu. Nah, gimana cara menghitungnya? Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian gain susunan ya nanti cara menghitung gain susunan kan kalau udah tahu. Kalau uniform kan susunannya kan 10 log N kan. Kalau N-nya 4 berarti 10 log 4 dari gainnya. Tapi ini kan nggak uniform. Ini mengikuti optimalitas dari dot Chebyshev. Berapa gainnya?
Kemudian gambarkan diagram arahnya dari susunan tersebut seperti apa. Oke, jadi nah itu pertanyaannya. Saya coba tunjukin jawabannya. Hop. Soal nomor 5 ya. Ntar saya tutup dulu ini. Soal nomor 5 saya buka. Oke. Soal nomor 5. Ini kali ini. Sudah muncul nggak tulisan tangan jawaban soal nomor 5? Sudah, Pak. Oke, kita lihat ya sekarang ya. Pertama kita untuk mencari distribusi daya ya, pada susunan 4 elemen ini dengan menggunakan konsep Dobs-Chebyshev supaya optimal dengan rasio dari major lobe ke side lobe 30 dB. Ya, ini silakan dilihat saja di diktat ya, cara menentukannya kan untuk 4 elemen berarti kita harus bekerja pada N4. Kalau bekerja pada N4 itu artinya kita menggunakan polinom dari Chebyshev orde 3. Silahkan dicek di diktat. Kenapa? Ya karena orde 3 nanti akan mengandung 4 koefisien. Gitu. Nah, untuk polinom Chebyshev orde 3 itu medan E4-nya dapat kita tuliskan seperti ini. Ini ini harus memang supaya tidak macet, Anda berpikir harus open book, ini ujiannya open book kan, supaya hal-hal yang terkait dengan formulasi polinom dan sebagainya nggak usah dihafalkan gitu. Anda lihat aja di diktat juga ada, di buku Krauss juga ada, di mana koefisien dari polinom untuk berderajat 3 kita tuliskannya begini. Ya. Jadi kalau Anda bingung, langsung aja nge-refer ke diktat dari mana datangnya ini. Ya, M4 cuma 2A0 kosinus 3 per 2 sama 2A1 kosinus 3 per 2. Nah, kemudian misalkan kan disubstitusikan dulu, ada omega sebenarnya cos 3 per 2. Kemudian kita menghitung omega itu perbandingan dari X dibagi X0, di mana X0-nya kita hitung ini. Ya. Akar atau rumus dari yang kita dapatkan dari nilai R atau rasio major lobe kepada side lobe yang diberikan dalam soal. Tapi ini ingat, rumus ini bukan dalam dB. Kalau diberikan rasio major lobe ke side lobe dalam dB, kita ubah dulu dari dB. Yang diberikan dalam soal kan ini R-nya 30 dB. Hadap dipul tapi 30 dB itu. Ya. Ini rasio major lobe ke side lobe 30 dB itu terhadap dipul. Ingat, karena dipul itu punya gain 2,14, berarti kita akan menghitung, ingat kalau menghitung faktor susunan kan, radiasi akibat dari susunan kan, itu referensinya isotropis kan. Ingat kita waktu membahas konsep perkalian diagram, ya. Susunan dari antena yang bukan isotropis dapat dihitung berdasarkan faktor susunan atau radiasi akibat susunan, dikalikan dengan 1 kali radiasi dari antena yang disusun. Jadi kalau kita menyusun misalnya 4 buah antena parabola, gitu kan? Nah kita menghitungnya apa? Menghitungnya itu susunan dari 4 buah isotropis dulu. Kalau sudah ketemu susunan dari 4 buah isotropis, yang sesungguhnya di lapangan misalnya kita menyusun 4 buah parabola, berarti kita tinggal mengalihkan. Ya, susunan atau pola radiasi yang dihasilkan oleh 4 buah susunan isotropis dikalikan dengan 1 kali radiasi parabola itu sendiri yang disusun gitu. Nah, ini juga sama di sini karena yang disusun itu antara dipul lipat kan? Ya. Dipul lipat gainnya tidak berubah, yang berubah kan hanya berdasinya kan? Jadi R di sini kita koreksi dulu dengan dipul. 30 dikurangi 2,14, 27,8 dB. Nah, ini dirubah lagi ke bilangan biasa karena rumus ini untuk menghitung X0 ini R-nya bukan dalam dB, ini R-nya dalam bilangan biasa. Jadi 27,8 dB harus dirubah dulu kepada bilangan biasa yaitu 10 pangkat 27,8 bagi 20 ya.
Gitu. Karena apa? Karena R, rasio antara major lobe kepada side lobe itu pasti dihitungnya dalam bentuk pola radiasi dari intensitas, dari daya atau dari U begitu. Notasinya kan U kan. Gitu. Nah, sedangkan ini Chebyshev kita bekerja pada medan, ada medan E di sini dan medan H listrik magnet. Nah, sehingga perubahan dari 27,8 dB harus menggunakan 10 pangkat 27,8 dibagi 20, bukan dibagi 10. Silakan dicek kenapa angkanya menghasilkan angka 24,7 ini. Ya. Jadi ini ada beberapa langkah yang saya lewatin, tapi Anda harus ngerti ya. Nah, R-nya diberikan 30 dB terhadap dipol, berarti koreksi dulu oleh gen dipol. 30 dikurangi 2,14, 27,8 dB. Nah, mau masuk ke rumus ini, menghitung X0 dari R, ingat, R ini bukan dalam dB, dalam bilangan biasa. Jadi yang 27,8 dB harus dirubah dulu ke bilangan biasa menjadi 10 pangkat 27,8 bagi 20. Saya menghitungnya 24,7. Silahkan dicek kalau saya membuat kesalahan. Ya. Oke, nah udah ketemu R-nya 24,7, masuk ke formula cara menghitung X0 dari R. Ini saya kira rumusnya udah ada di diktat juga, ya, nggak usah dihafalkan. Saya mendapatkan nilai X0-nya 1,97. Oke. Nah, kemudian sekarang dengan tahunya X0 1,57, nah karena kita tahu di sini W sama dengan X dibagi X0, sedangkan W itu adalah suku fundamental frekuensi ini. Ini kan ada cos 3/2, ini ya, ada cos 3/2. Kalau nanti elemennya misalkan 5, 6, 7 ada 5pi/2, 5/2. Kalau 7 berarti 7/2, terus ini karena hanya 4 kan berhenti di 3/2 kan? Tapi ini harmonik ini. Frekuensi dasarnya adalah kosinus 3/2. Hanya sampai kosinus 3/2 karena hanya 4 elemennya. Oke. Saya kira ini gampang karena ini kita mengikuti prosedur aja. Prosedur cara untuk menghitung koefisien distribusi dari medan yang dicatukan kepada elemen gitu. Nah, ini kalau kita cara yang diikuti dalam diktat kan ada persamaan dalam omega maupun dalam X yang kita setarakan gitu. Jadi nanti itu kita setarakan dengan menggunakan ini yang omega itu atau W lah. Baca saja sebagai W begitu ya. W X dibagi X0. Nah, berarti ini kita masukkan di sini. W itu adalah X dibagi X0. W pangkat 3 berarti X pangkat 3 dibagi X0 pangkat 3. Kita substitusikan aja kepada persamaan ini. Nah, sehingga nanti akan ketemu cara mencari ini koefisien X pangkat 3 kan 4. Dalam konteks yang mengandung X0 kan 8A1 dibagi X0 pangkat 3. Terus koefisien yang pangkat 1 X-nya harus angkanya 3 di sini. Ini disetarakan dengan 6A1 kurang 2A0 dibagi 3X0, dibagi X0. Maka A1 ini kita bisa hitung. Keluarnya 3,82. Kemudian A0 keluarnya 8,51. Jadi perbandingannya itu A1 berbanding A0 3,82 berbanding 8,51. Gitu. Nah, sehingga disederhanakan kalau dibandingkan langsung A0 dibagi A1 adalah 2,2. Artinya apa? Kalau A1-nya 1, maka A0-nya 2,2. Kalau A1-nya 2, A0-nya berarti 4,4 dan seterusnya. Kalau A1-nya 3,82, pasti kembali ke sini 8,1 gitu. Nah, sehingga kita bisa menjawab soal tadi distribusi dayanya kan ini A1, ini A0, ini A0, ini A1. Ya. Kalau 4 elemen kan gitu, A1 yang di pinggir, A1 yang di pinggir. Karena ini jumlahnya genap, maka di tengah ada 2 A0, A0, A0 gitu. Nah, karena ini distribusi rasio perbandingan atau proporsionalitas dari masing-masing koefisien medannya itu dalam bentuk sinar strength atau E atau H, jadi medan listrik, medan magnet. Maka kalau ditanyakan distribusi dayanya, berarti kuadratnya dari sini.
Ya, 1 kuadrat, 2,2 kuadrat, 2,2 kuadrat, dan 1 kuadrat. Kalau langsung dihitung berarti 1 banding 4,84 banding 4,84 banding 1. Jadi apa kesimpulannya? Kalau kita gambarkan nanti untuk menjawab soal nomor B, ini kan antena 1 di sini, antena 2 masuk ke tengah, antena ketiga masuk ke tengah sebelah kanan, antena keempat paling kanan ini. Saya tuliskan di sini untuk menjawab langsung pertanyaan B ya. Jadi ini impedansi masing-masing antena dipulipat kan? Berarti ZA di sini 292 ohm, yang di sini juga ZA 292 ohm. Di sini sama, begitu. Nah, nanti itu daya yang tadi berapa di sini? Punya dayanya berapa di sini? Oh, nggak diketahui ya dayanya berapa. Tapi ya yang penting kan yang ditanyakan distribusinya kan. Perbandingan dayanya kan 1 ke sini, 4,84 ke yang di kiri tengah, 4,84 yang di kanan tengah, 1 yang di paling kanan. Jadi kalau dayanya misalnya penjumlahan dari semua ini, 1 watt tambah 4,84 watt, tambah 4,84 watt, tambah 1 watt, berarti ini 4,8, 9,6 tambah 2. Berarti 11,6 watt. Kalau daya yang dipancarkannya 11,6 watt, maka distribusinya 1 watt ke sini, 4,84 watt ke sini, 4,8 watt ke sini, 1 watt di sini, gitu kira-kira ya. Ilustrasinya. Ya daya yang dipancarkan ke sini ya tergantung mau berapa daya pancarnya gitu. Tapi proporsionalitasnya seperti itu, 1 banding 4,84 banding 4,84 banding 1 gitu. Oke. Di pertanyaan B itu pertanyaannya kalau saya lihat di sini ya, rencanakan dan hitung impedansi admitasi rangkaian persatuan menggunakan staf lambda per 4 supaya cara mencatunya itu sesuai dengan distribusi daya pada setiap elemen. Pertanyaan A gitu. Perhatikan ini mungkin sangat penting ya, karena dalam kuliah kan saya tidak sedetil ini ya. Di dalam kuliah waktu kita menjelaskan cara mencatu kan yang dijelaskan hanya konsep-konsep dasarnya kan. Ini enggak. Saya bilang kan kalau mau pakai kalau uniform gampang. Kalau uniform kan tinggal ya sebarkan aja secara paralel dari transmitter ke masing-masing elemen dengan daya sama. Waktu itu saya menjelaskan kan asal walaupun masing-masing kabel itu akan punya redaman, asal panjangnya kabel dan kabel itu bersifat homogen, maka dengan memparalelkan dari transmitter kepada masing-masing elemen secara sama panjang kabelnya, itu dijamin setiap elemen akan mendapatkan satuan suplai dari daya yang sama. Kalau uniform. Ya. Gitu, kalau satuannya uniform kan kita waktu itu tinggal memparalelkan ya dari pemancar ke masing-masing elemen. Ya itu yang uniform kan. Terus yang kedua, waktu saya menjelaskan bagaimana kalau distribusi dayanya itu ya mengikuti suatu pola tertentu, misalkan binomium kan. Binomium kalau 3 elemen kan 1, 2, 1 ya. Kalau 4 elemen perbandingannya kan berarti berapa? Kalau 4 elemen binomium. 1, 3, 3, 1 ya. Ya kan? Kalau 5 elemen 1, 4, 6, 4, 1 gitu. Nah, itu kalau mengikuti pola-pola seperti itu kita harus membuat suatu rangkaian yang ya secara sederhananya sih bisa aja pakai atenuator gitu ya. Tapi kalau pakai atenuator kan cara yang ya tidak efisien karena apa? Atenuator kan ya dayanya diredam, dibuang. Sedangkan daya pemancar, daya transmitter kan
harus dihemat sebaik-baiknya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau kembali ke soal yang tadi, ini rencanakan dan hitung impedansi aplikasi rangkaian percatuan menggunakan staf lambda per 4. Kenapa saya menunjuk spesifik staf lambda per 4 di sini? Apa kelebihan lambda per 4? Coba siapa yang bisa menebak? Kenapa staf lambda per 4 merupakan cara yang banyak dipakai dan memudahkan kepada orang untuk membuat rangkaian penyesuaian impedansi. Apa kelebihan rumus yang menggunakan staf lambda per 4? Coba siapa yang bisa menjawab? Lambda per 4 itu kelebihannya apa? Mas Vincent biasanya suka memperhatikan, bisa jawab nggak? Kalau tidak salah untuk VSWR-nya dia minimum ya Pak. Oh iya, iya, semua konsep untuk matching impedance kan berdasarkan konsep itu. PSWR-nya harus minimum begitu. Tapi maksud saya lambda per 4 itu dipakai staf supaya apa? Jadi begini. Nanti untuk memudahkan perhitungan ya. Nah, kalau kita akan membawa suatu antena ZA di sini akan dibawa ke titik ini, Z titik ini berapa gitu, dibutuhkannya berapa gitu. Maka kalau kita menggunakan panjang L1 di sini sebagai staf lambda per 4, kita gampang rumusnya. Perkalian antara ZA dengan Z yang kita inginkan di titik ini, kalau dikalikan kemudian diakarkan, akan sama dengan Z0 dari stafnya itu sendiri. Gitu. Ngerti nggak? Coba buka diktatnya. Ya. Jadi staf lambda per 4 itu kan menggunakan konsep Z-in kan? Rumusan Z-in dari suatu titik dengan panjang transmisi tertentu. Ada rumusnya kan? Z-in sama dengan bla 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 di sini. Nah, untuk panjang L diambil lambda per 4, maka rumus Z-in tadi bisa sederhana. Kalau ZA di sini kan di sini berapa? 292 ya. ZA 292. Kalau kita menghendaki di sini misalkan 100 ohm misalnya. Maka gampang. Kita tinggal mencari staf yang panjangnya lambda per 4, L1 ini, dan impedansinya Z0-nya adalah Z yang dikehendaki di sini 100 ohm, dikalikan dengan ZA yang 292, akar dari situ. Maka Z0-nya ketemu. Nah, artinya apa? Kita membuat ZA ini dengan menggunakan Z0 yang udah kita hitung tadi, panjangnya lambda per 4, maka Z di sini, Z yang kita kehendaki. Gitu. Itu ya. Oke. Sekarang kalau saya tunjukkan gambar ini, Anda bisa ngikutin nggak ini? Saya di sini membuat L1 ya, ini. Kemudian kita ada L3 di sini. Kemudian ini ada L2. Ini ada L1 di sini. Ya, maksudnya gini. L1 itu menunjukkan antena yang di sini kan ada 1 watt kan? Di sini 4,84 watt. Di sini 4,84 watt, di sini 1 watt. Nah, sebetulnya L1 dan L2 juga panjangnya sama lambda per 4 supaya menarik atau mengubah antena ZA ke titik yang di sini itu bisa dihitung langsung dengan mengalihkan Z yang dikehendaki di sini dikalikan dengan ZA, ditarik akar, maka dapat Z0 ini. Demikian juga ini, kalau L2-nya lambda per 4, maka ZA yang ditarik ke sini adalah perkalian antara Z dikehendaki di sini kalikan dengan ZA, tarik akar, maka Z0-nya dapat. Demikian juga yang ini. Jadi L1, L2 itu di sini saya sebutkan L1 dan L2 adalah staf lambda per 4. Nah, sekarang kalau kita punya, tadi kan kalau saya mengasumsikan, oke lah, ini 1 watt ke sini, 4,84 watt ke sini, 4,84 watt ke sini, 1 watt ke sini, berarti dijumlahkan kan 12,6 nih. Nah, bagaimana kita menghitung
impedansi dari stub ini L1 dan L1 yang kanan, L2 dan L2 yang tengah, panjangnya lambda per 4, berapa jetno masing-masing ini. Ya. Kemudian kita hitung di sini supaya yang 12,6 watt tadi memang menyebar seperti tadi perbandingannya. 1 watt, 4,84 watt, 4,8 watt, dan 1 watt. Gitu. Kita menghitung sekarang. Panjang L1, L2 ini lambda per 4, tinggal kita menghitung jetnonya berapa. Supaya nanti daya yang dihasilkan oleh pemancar tadi menyebar sesuai dengan yang kita kehendaki seperti ini. Itu konsep pertamanya gitu aja sebetulnya. Ya. Nah, untuk masalah cara menghitungnya, ini yang kita pakai rangkaian listrik sebetulnya di sini. Ya. Nanti kita tunjukkan. Nah, sekarang L3 di sini. Ada L3, L3, L3. Di sini disebutkan transposisi. Ya. Ada yang ngerti transposisi apa? Coba. Di sini dijelaskan L3 transposisi, kemudian L3 itu harus sama dengan bilangan ganji kali lambda per 2. Gitu. Apa maksudnya transposisi? Coba. Oke, saya jelaskan kalau gitu ya. Transposisi itu sebetulnya begini. Kita memindahkan titik ini yang saya letakkan cursor saya di sini ke titik ini tanpa mengubah apapun. Gitu. Jadi kalau kita mengetahui jet di sini kan akan menentukan arus kan? Kalau kita misalkan jet A di sini 292, kita menarik ke sini menjadi jet tertentu yang supaya kita mendapatkan ke sini 1, ke sini 4,84, ke sini 4,84, berarti jet di sini kita bisa hitung kan berapa gitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau panjangnya L1 itu cukup kita langsung sambungkan titik ini, ditempelkan titik ini, kita nggak perlu L3 sebetulnya. Cuman karena jarak antara antena 1, antena 2, 3, 4 ini tidak boleh terlalu dekat. Maksudnya kan kalau terlalu dekat apa? Ada efek apa kalau terlalu dekat? Nah, ini saya jelaskan secara praktis untuk pemahaman yang secara komprehensif. Kenapa mesti ditambah L3 gitu? Kalau L1 misalkan 1/4 lambda itu panjangnya cukup pendek, sehingga jarak antara antena 1 ini masing-masing ini terlalu dekat, apa yang kita khawatirkan? Kalau antara antena 1, 2, 3, 4 ini terlalu dekat, apa yang akan terjadi? Ada kopling bukan sih, Pak? Betul ya. Kita untuk menghindari kopling. Jadi di sini L3 ini saya cantumkan di sini sebagai transposisi. Sebetulnya ini opsi aja. Kalau L1 cukup panjang, sehingga kalau kita sambungkan langsung misalkan dari sini, L1, atau di sini aja. Ya, L1, L2, L3, L4 tuh di sini aja. Kalau jaraknya antena yang keempat tadi cukup jauh sehingga terhindar dari kopling, nggak apa-apa tanpa transposisi. Ya. Jadi langsung aja L1, ini L2, yang antena 3 L2 juga, antena yang keempat juga L1 lagi. Kalau mereka keempat-empatnya cukup jauh, tanpa kopling nggak apa-apa tanpa itu. Nah, cuman kan tidak selalu begitu ya. Jarak antena supaya koplingnya dapat diabaikan harus cukup jauh. Nah, ini L3 itu syaratnya apa? Impedansinya sama dengan L1 di sini ya. Supaya L1 diperpanjang L3 dengan kelipatan bilangan ganjil kali lambda per 2 kan tidak mengubah. Ya. Lambda per 2 kan setengah panjang gelombang, baik siklus ke atas mau siklus ke bawah gitu. Artinya dia impedansi di sini kalau di bawah lambda per 2 atau di bawah dengan lambda atau di bawah dengan 3 lambda per 2 atau 2 lambda atau kelipatan ganjil kali lambda per 2 tidak mengubah apapun asal dia impedansinya sama dan tidak ada redaman gitu. Itu pengertiannya. Transposisi itu untuk memberi kesempatan supaya jarak antara elemen cukup untuk menghindari terjadinya kopling gitu ya. Sehingga L3 di sini nggak usah dihitung. Cara menghitung L3 patuh kepada cara menghitung L1 gitu. Ya. Oke, nah sekarang kita mulai berapa jadinya kalau gitu impedansi jetno dari L1, L2 dan L1 yang belah kiri berapa? Caranya kita lihat di titik A ini.
Di titik A itu kan kalau kita melihat ke kiri di sini, Z0-nya kan 50 ohm, ya. Dalam soal tadi ditunjukkan bahwa dia akan disambungkan dengan Z0 50 ohm sini. Ya. Nah, sehingga kita berangkat dari situ. Kalau Z transmisinya yang akan diperlukan 50 ohm, ini berarti dia melihat ke kanan dari titik ini, ke kanan itu artinya melihat dari efek L1 paling kiri, L2 antena kiri tengah, L2 antena kanan tengah, dan L1 antena ujung paling kanan. L3-nya nggak saya sebut karena L3 tidak berpengaruh apa-apa. Gitu. L3 hanya untuk memperpanjang posisi saja. Gitu. Ya. Yang kita lihat di sini L1 ke sini kita melihatnya L2, ke jalur ini kita melihatnya L2 juga, ke jalur yang paling kanan kita melihatnya L1 lagi. Ini yang kita lihat. Ini berarti admitansinya seperjet-0-nya harus 1/50 gitu. Supaya match dengan transmisi gitu. Ngerti? Ya. Jadi Z0 50 ohm, berarti Y0 melihat ke kanan, Y0 adalah gabungan dari Y1, Y double aksen, Y aksen dan Y1 ke sini gitu. Ya. Y1 ke arah antena yang paling kiri, kemudian Y2 antena yang kedua dari kiri, kemudian Y2 juga antena yang kedua dari kanan, dan Y1 antena paling kanan. Ini kalau dijumlahkan secara admitansi harus Y0 totalnya 1/50 ohm supaya match dengan Z0 50 ohm di sini gitu. Ngerti ya? Oke, nah sekarang kita lihat titik A di sini. Jumlahkan sekarang. Y di titik A ini atau Y0 di sini, YA harus sama dengan Y0 kan? Y0 ke kiri berarti harus sama dengan YA ke kanan. YA, saya perhatikan nih. Kenapa YA itu yang nilainya harus 1/50? Akan sama dengan 2Y1, berarti Y1 yang ini, dengan Y1 yang paling kanan. Sekali lagi saya katakan, L3 abaikan saja, karena L3 tidak merubah apapun. Dia hanya memperpanjang kabel. Ya. Jadi ini YA berarti Y1-nya ada 2, Y2-nya ada 2 di sini. Dan menjumlahkan admitansi kan langsung ya. Kalau admitansi paralel jumlahkan langsung kan. Kalau impedansi menjumlahkan paralel kan sepernya ya, gitu. Ngerti ya? Jadi ini 1/50 harus sama dengan 2Y1 tambah 2Y2. Gitu. Nah, sekarang untuk supaya perbandingan antara Y1 dan Y2 gimana? Kan tahu dari sini. Daya yang akan disatukan ke antena yang melalui Y1 itu 1 watt. Daya yang akan dicantumkan yang melalui antena melalui kabel stub yang Y2 4,84 watt. Daya yang akan dilewatkan ke Y1 paling kanan 1 watt lagi. Berarti kita ganti sekarang di sini. Y2 harus 4,84 kali Y1 gitu. Ya. Jadi impedansi yang dilihat ke arah Y2 ini harus 4,84 lebih tinggi daripada impedansi Y1 supaya pembagian dayanya ke sini mengikuti aturan ini. Makanya kita ganti sekarang. 2Y1 tambah, nah 2Y2, Y2 diganti 4,84 Y1 ini. Nah, dari sini kita bisa menghitung. Y1-nya Y1-nya keluar di sini 0,001 ohm. Y2-nya dihitung lagi keluar 0,0083 ohm. Gitu. Ya, jadi perbandingan admitansi antara Y1 yang melihat ke sini dan ini, dan juga yang melihat kedua yang di tengah ini, itu nilainya segini. Nah, sekarang tinggal kita menghitung. Supaya Y1 di titik ujung kiri dan ujung kanan itu melihat ke arah ZA yang besarnya 292 ohm itu harus seperti Y1 ini. Demikian juga Y2 di sini. Y2 yang melihat ke ZA yang besarnya 292 di titik Y2 ini dan di titik ini harus mengikuti Y2 0,083 ohm. Sehingga kita bisa menghitung sekarang. Nah, ini kenapa tadi saya katakan ya stub lambda per 4 memudahkan untuk menghitung impedansi yang dipakai untuk stub ini, tinggal hasil perkalian dari masing-masing impedansi yang diharapkan di Y1 dengan dikalikan dengan YA antena. Nah, ini ke Z kan? Seperti Y1 itu kan Z1. Seperti YA berarti ZA di sini kan? Gitu. Jadi kita bisa menghitung sekarang. Impedansi transmisi atau Z0 dari, biasanya kita sebutnya Z0. Z0 dari stub ini bisa itu. ZL1, ZL2. Keluarnya di sini angkanya, ini impedansi stub yang dipakai di L1, kiri kanan, ujung kiri, ujung kanan. Ini 413,2 ohm.
Kemudian impedansi yang dipakai untuk yang di tengah ini 187 ohm. Ini dijamin ini. Dijamin akan memberikan perbandingan satuan daya ke sini 1 watt, ke kanan paling kanan 1 watt, ke tengah 4,84 watt, yang tengah kanan juga 4,84 watt dengan menghitung ini. Masing-masing impedansi dari stub adalah seperti ini. Ya. Ya, sekarang kalau kita hitung Y1 0,0011 berarti kan Z1-nya kan sepernya kan. Kemudian Y2 ini 0,0083 berarti Z2-nya sepernya dari sini. Perbandingannya 1,021 1. Jadi ini masing-masing impedansi ini L1 panjangnya lambda per 4 dengan impedansinya misalkan 1 perbandingan. L2 panjangnya lambda per 4 dengan impedansinya 0,21 perbandingan. Sama dengan L2 yang ini. L1 kembali lagi ke 1 lagi. Ini yang dipakai. Ya. Nih, dipakai yang ini. Paham sampai situ? Ya. Jadi kesimpulan di sini adalah rangkaian pencatuan yang kita perlukan harus menggunakan sistem atau konfigurasi dengan menggunakan ilmu yang kita peroleh dalam rangkaian listrik. Gitu. Ya hukum Kirchhoff lah, hukum Thevenin lah, gitu-gitulah ya. Penjumlahan paralel, penjumlahan serial, dari impedansi, admitansi, begitu. Jangan menggunakan atenuator, walaupun ya secara implementasi bisa aja pakai atenuator. Cuma kalau pakai atenuator kan daya pancar banyak dibuangnya. Kalau ini nggak ada daya yang dibuang ini. Dayanya betul-betul efektif ke pemancar dengan kebutuhan rasio seperti yang kita kehendaki. Gitu. Ya. Oke ya, pertanyaan C, menghitung gain dari Chebyshev ini. Tentu cara menghitung gain kan perbandingan aja. Ini perbandingan medan kan? Perbandingan medannya tadi, nah ini. Jadi yang dijumlahkan itu medan dari hasil resultan secara vektor 1 perbandingan 2,2. Ini kan yang atas perbandingan distribusi daya kan? Ini. Gitu. Ya, 2,2 kuadrat itu daya. Jadi kalau medannya kan 2,2 kan. Ini pakai kuadrat supaya distribusi dayanya dikuadratkan. Yang dipakai untuk menghitung gain kan kalau yang jumlahkan kan vektor dari kuadrat medan kan. 1 tambah 2,2 tambah 2,2 tambah 1 dikuadratkan. Artinya ini vektornya berjumlah secara konsumtif semuanya. Sepasa begitu. Langsung jumlahkan, kuadratkan untuk menghasilkan gain daya. Nah, yang bawah masing-masing daya satuan tadi 1 watt, 4,84 watt atau 2,2 kuadrat, 4,84 watt atau 2,2 kuadrat tambah 1 watt. Nah, menghasilkan gainnya adalah 3,51 dB terhadap dipole ini. Ya, sama dengan yang tadi. Ini kan waktu kita menghitung ini R juga dikoreksi kepada dipole kan? Nah, maka sekarang sama waktu menghitung gain juga definisi gain pakai rumus ini terhadap dipole ini 3,51. Karena dipole punya gain 2,14 terhadap isotropis, berarti kita tambahkan di sini 2,14. Jadi hasilnya dBi dB relatif kepada isotropis 5,65 dB. Gitu. Ya. Ini yang sangat penting adalah pertanyaan nomor B, yaitu apa? Bagaimana kita membuat konfigurasi rangkaian pencatuan. Ya, ini sangat penting supaya sekaligus saya memberikan penjelasan waktu kuliah di bab yang mengenai penyesuaian impedansi untuk pencatu susunan. Ya. Tolong diperhatikan, jawaban B ini sangat penting. Karena kalau tidak dijelaskan, saya tidak yakin Anda bisa ngikutin ini gitu. Ngikutin langkah-langkah yang saya kerjakan di sini. Oke. Nah, yang terakhir pertanyaan D adalah gain susunan. Kita sekarang ya kalau gain susunan kita jumlahkan aja semua ya. Jadi semua gain yang dihasilkan dari isotropis 4 kali, nah dikalikan dengan 1 kali dipole lipat ini. Karena yang disusun adalah 4 buah dipole lipat, maka kita hitung sekarang faktor susunan namanya atau gain atau dektivitas akibat dari susunan isotropis. 4 kali isotropis ini. Gini hasilnya. Kalau kita gambarkan dari fungsi yang di atas tadi, nah, kalau kita gambarkan dari sini,
Ya ini persamaannya kan ini kan, yang paling atas. Kemudian distribusi dayanya ini 1,484, 484, 1. Nah ini kalau kita hitung, dijumlahkan, ini ada elemennya 4 buah dipol ini, maka kita faktor susunannya 4 buah dipol seperti ini kita gambarkan adalah 4 buah isotropis menghasilkan ini. Nah yang satu dipolnya, ya dipol kan begini, ya dipol antara dipol ya seperti ini. Berarti hasil perkalian ini dengan ini konsep perkalian diagram, akan kita mendapatkan ini. Jadi 4 kali isotropis dikalikan dengan 1 kali dipol sama dengan 4 kali dipol, ini hasil perkalian diagram. Oke, nomor 5 ini terutama yang saya tekan lagi, yang jawaban yang C itu sangat penting untuk Anda memahami bagaimana membuat konfigurasi rangkaian pencatuan. Nah, dalam bahasa Inggris itu disebutnya feeding network, ya. Jadi kita membuat feeding network atau jaringan untuk feeder pencatuan. Ada pertanyaan, silakan. Mau nanya Pak, Silakan. kalau secara praktikal tuh, yang tadi panjang L1, L2, L3 itu nanti menyesuaikan sama frekuensi antenanya atau enggak Pak? Oke, bagus ya. Anda bertanya bagaimana kaitannya dengan antena ini bekerja pada frekuensi berapa, sehingga dalam menentukan panjangnya L ini kaitannya frekuensi. Jawabannya ya persis. Cuman di sini kan kita tidak bahas karena apa? Pertama, antena itu kan dihitung dari frekuensi tengah kan. Kalau antena itu bekerja pada suatu pita frekuensi, tentu untuk menghitung L1 lambda per 4, kemudian L3 di sini kelipatan bilangan ganjil dari lambda per 2. Nah, lambdanya berapa? Lambdanya pasti diambil dari panjang gelombang frekuensi tengah di antena itu bekerjanya berapa. Contoh kalau antena ini misalkan dipakai untuk sistem yang yang WiFi 2,4 GHz gitu ya. Misalnya frekuensinya itu 2,4 sampai 2,49, bandwidthnya misalkan, atau 2,4 sampai 2,5 GHz, 100 MHz misalkan di situ. Nah, berarti kita lihat frekuensi tengahnya berapa. 2,4 dengan 2,5 itu 2,45 GHz. Itu yang dipakai untuk menghitung lambda frekuensi tengah. Ya. Nah, tentu ini kalau pada frekuensi tengah, dihitung pada frekuensi tengah itu lambda dihitung pada 2,45. Kalau untuk yang tadi yang WiFi ya, ini PSW-nya 1 ini. Untuk melihat di titik sambung antara saluran transmisi dengan rangkaian pencatuan keseluruhan dari keseluruhan ini pada frekuensi 2,45 GHz, frekuensi tengahnya, sesuai dengan perhitungan lambda ini PSW-nya 1 di sini. Ya. Tapi bagi user yang memang bergeser akibat dari kebutuhan pita, kebutuhan bandwidth, bergeser misalkan ke 2,4-nya atau ke 2,5-nya, ya tentu dia akan tetap berlaku perhitungan di sini. Nah, tapi di sini PSW-nya akan naik. Tidak akan 1. Karena apa? Karena perhitungan lambda kan dihitung pada 2,45. Sedangkan user yang bekerja pada 2,5 atau 2,4 bukan pada lambda tengahnya. Tentu dampaknya apa? PSWR akan berubah. Naik melebihi 1 gitu. Gitu ya. Paham nggak yang ditanyakan tadi? Terjawab nggak? Iya Pak, paham. Paham Pak, makasih Pak. Oke, silakan yang lain kalau masih ada pertanyaan. Oke, saya kira sudah semuanya. UTS sudah dibahas. Jadi nanti Anda masih akan lanjut kuliah sampai akhir semester. Kita melanjutkan lagi 4 kali tes lagi. Kalau tes kan pertanyaannya tidak sepanjang UTS. Nah, kalau Anda lulus dengan 4 kali tes lagi, Anda nggak usah ikut ujian akhir. Tapi yang belum lulus 4 kali tes, total perhitungan nanti belum mencapai nilai minimum C misalnya, Anda harus ikut ujian akhir. Ujian akhir sama, soalnya seperti UTS lagi sekarang. Jadi akan ada soal-soal yang bersifat analisis, desain, elaborasi, begitu ya. Oke. Pak, Ada pertanyaan silakan? izin Pak, yang untuk soal nomor 3 apa bisa sekalian itu Pak? Soalnya kan saya mau melihat
cara dari Bapak maupun Bu Trasma. Apakah sama Oke. atau beda? Nomor 3 ya. Oke, saya bahas aja ya. Kilas ya. Nomor 3. Oke. Oke, nomor 3 itu nomor 3 saya buka dulu soalnya. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini soalnya itu ini masalah medan yang ditimbulkan oleh dipol pendek ya. Di bab 1, ini bab 1 bagian akhir diktat. Kita tahu kan dipol pendek itu medan E atau medan H pada titik yang jauh itu ketersebandingannya itu dia sebanding dengan sin theta ya dan sebanding dengan 1/r. Jadi cara untuk menghitung medan E pada titik yang jauh itu ada 2 faktor yang berpengaruh, yaitu sebanding dengan sin theta dan 1/r. Ya, nah sin theta nanti akan kita lihat dia akan mengatur di mana dia posisinya dari dipol itu gitu. Apakah dia di betul-betul horizontal dari dipolnya atau betul-betul vertikal di atasnya atau menyudut begitu. Itu kan oleh theta diaturnya kan. Dia sebanding dengan sin theta, kemudian 1/r bergantung kepada jaraknya. Semakin jauh terus semakin kecil medannya. Tapi ketersebandingannya 1/r. Ya. Nah, ini diketahui pada jarak 3 km horizontal terukur medannya 10 milipot per meter maksimum ini. Kalau maksimum itu kaitannya dengan amplitudenya ya. Kalau RMS nanti udah dibagi akar 2 kan. Kalau maksimum itu titik puncaknya gitu. Nah, hitung IRP dari antena tersebut dan hitung juga daya input yang masuk ke antena. Pertanyaan A. Pertanyaan B, di sini kita akan melihat kemampuan Anda cara melihat ketersebandingan. Ini pada titik Q yang berada 4 km di atas titik P. Kemudian yang C, jika daya pancar diturunkan setengahnya, kita diminta menghitung kuat medan di titik P. Ini juga kemampuan Anda manage dengan antara yang diketahui kan kuat medan listrik kan. Yang ditanyakan kuat medan magnet tentu gampang sebetulnya. Kuat medan listrik dengan magnet kan dihubungkan oleh Z0 kan. Oleh impedansi karakteristik dari medium. Oke, baik kita jawab sekarang. Soal nomor 3. Oke, ini jawabannya. Nah, digambarkannya begini. Ini mungkin gambarnya tidak representatif ini karena saya menggambarkan yang 3 km horizontalnya lebih panjang daripada yang 4 km vertikal. Ya. Nggak apa-apa, karena saya beri angka kan. Jadi ini dipolnya ada di sini. Kemudian titik P yang diketahui medannya ada di sini, 3 km. Kemudian pertanyaan B nanti yang diminta untuk menghitung di titik Q 4 km di atas ini. Ya walaupun panjangnya ini tidak benar ya, tapi nggak apa-apa, toh saya beri angka gitu ya. Jadi ini harusnya lebih tinggi, lebih panjang daripada 3. Tapi yang penting ini ada 3, ini 4, berarti ini pasti 5 nih. Karena Pitagoras kan ya, berlaku begitu, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya 5 di sini gitu. Oke, kita tahu dulu bahwa Z0 di sini 10 pi ya. 377 ohm gitu ya. Oke. Nah, P di sini adalah 10 milivott per meter, ini nilai maksimum ya. Nilai maksimum itu hubungannya nanti kalau dengan menghitung kaitannya dengan daya, nanti itu E kuadrat dibagi 2 Z0. Kalau maksimum, karena apa? Maksimum ke RMS itu E dibagi akar 2. Jadi kalau E kuadrat berarti E maksimum dibagi akar 2 kuadrat dari Z0. Gitu. Kalau diketahuinya udah RMS di sini, berarti kalau nilai RMS 10 milivolt, berarti E ini sudah dibagi dengan akar 2 RMS-nya. Nanti menghitung dayanya berarti E kuadrat dibagi Z0 saja. Tidak dibagi akar 2 lagi. Atau tidak dibagi 2 lagi dengan dengan merubah dari maksimum ke RMS. Itu bedanya ya. Jadi kalau dikatakan maksimum berarti di sini nih. Nah, jadi IRP itu kan, IRP itu artinya ya plug di sini. Berapa plug di sini? Kita menghitung plug dari E kan gampang. Tinggal ini aja, E maksimum bagi 2 Z0 kan. Kalau ini RMS berarti E kuadrat dibagi Z0 gitu. Nah, ini plug gitu.
Atau E kali H. Karena H itu E dibagi Z0, berarti E kali H berarti E kali E dibagi Z0, kan gitu. Kalau RMS. Ngerti ya? Ini ya. Jadi masalah maksimum atau RMS itu tinggal di sini aja bedanya. Apa pembaginya 2 Z0 atau Z0 gitu. Nah, ini karena IRP itu ya kalikan dengan luas bolanya aja. Luas kulit bola pada jarak D 3 km. Berarti ngitung IRP tinggal E maksimum kuadrat dibagi 2 Z0 kalikan dengan ini 4πd kuadrat. Ini kan luas kulit bola, ya, luas kulit bola yang mencakup pada jarak 3 km. Jadi 4π kali 3 kali kilometer ini kuadrat. Saya dapatnya 15 watt. Oke, itu IRP. Ingat, IRP itu daya yang keluar dari antena. Nah, yang ditanyakan lagi satu lagi di sini, berapa daya input ke dipol? Karena ditanyakan di sini, pertanyaan A itu ada 2 pertanyaannya. Ya, ini hitung IRP dari antena tersebut dan hitung juga daya input ke antena. Nah, untuk menghitung daya input ke antena langsung saja, karena kita tahu dipol kan dipol itu kan gainnya atau direktivitasnya kan 3/2. Jadi tentu kalau IRP-nya 15 watt, daya inputannya lebih kecil dari 15 watt. Ya. Karena dipol mempunyai direktivitas sebanyak 3/2. Gitu. Tinggal dibagi aja 3/2. Jadi 10 watt. Gitu. Jadi daya masuk ke antena 10 watt, IRP-nya 15 watt, maka di sini akan terukur plug sebesar ini, belum dihitung ya plugnya, ya, karena langsung dihitungnya kan. Nah, dari plug kita hitung E-nya, pasti keluar 10 mV per meter maksimumnya. Gitu. Oke ya, pertanyaan A udah ya. Nah, sekarang pertanyaan B, ini perbandingan sebetulnya yang ditanyakan. Ya. Ditanyakan hitung rapat daya di titik I yang berada 4 km di atas titik P. Jadi kita diminta untuk menghitung titik Q ini, tapi yang dihitung bukan E-nya, plugnya. Ya, plug itu kan E kali H. Ya tentu kalau diketahui E-nya, hanya diketahui, pasti bisa dihitung gitu. Nah, titik Q itu, bentar. Izin koreksi Pak, itu yang sin tetanya bukannya 3/5 sama jarak pi per jarak q-nya 3/5 bukan ya Pak? Kenapa? Yang di sin tetanya sama yang di jarak p per jarak q itu harusnya 3/5 bukan Pak? Oh iya betul. Saya ini yang keliru ini, mohon maaf ini ya. Jadi ini Anda betul. Ketersebandingannya kan ke sin theta dan ke seper R ya. Oke. Jadi ini ketersebandingan ke sin theta dituliskan di sini. Ketersebandingan ke R ada di sini. Jadi sin theta di sini, kalau tetanya ini berarti kalau 4/5 cos theta, ya betul. Ini salah nih. 3/5 Pak harus. Betul. Jadi ini harus dikoreksi ya. Artinya apa? Ini medan E di titik I itu, karena diketahui sini 10 mV di titik P, berarti ini titik P kan? Nah, sin tetanya itu ini 3. Sebentar, ini 90. Tetanya berarti ini kan ya? Kalau di segitiga ini tetanya ini. Berarti sin teta betul 3/5. Oke, sebentar dulu. Saya ada yang telepon mungkin penting ya. Sebentar dulu.
Kita lanjut lagi ya, maaf ada telepon sebentar penting kelihatannya. Jadi tadi yang saya koreksi adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh rekan kita tadi ya, bahwa ini proporsionalitas kepada sin theta bukan 4/5 ini. Harus 3/5, sehingga kalau kita hitung lagi nanti akan saya koreksi. Atau Anda berapa? Udah menghitung belum? Berapa hasilnya sih? Kalau ini 3/5. Kalau pengaruh jarak kan tetap ya 4/5 kan ya? Jaraknya juga Sorry. 3/5, Pak. Iya, betul-betul. Ini dua-duanya berubah karena tadi mungkin saya keliru karena akibat panjangnya ini tidak sesuai dengan gambaran fisiknya, jadi saya salah mengambil gitu ya. Jadi ini yang benar itu baik faktor pengaruh dari tetanya 3/5, faktor pengaruh dari selisih jaraknya juga 3/5 ini ya. Jadi ini akan dikoreksi 10/2 kali 3/5 kali 3/5. Berapa Anda dapatkan sini? 3,6 kali 10 pangkat min 3, Pak. Berarti 3,6 milipot ya? Iya. Iya, Pak. Nanti saya koreksi ke asisten ya. Untuk meriksa ini nanti asisten akan menggunakan angka yang telah dikoreksi hari ini ya. Oke. Kemudian yang C, yang jawaban C itu hanya proporsionalitas kepada daya panca yang diturunkan setengah kali ya. Berarti medan E-nya menjadi 1/2 kali. Nah, ini kan tidak pengaruh kepada yang lain kan? Ini tinggal menghitung ini 1/2 kali 10 milipot. Jadi 10/2 milipot per meter E-nya. Karena yang ditanyakan di P itu medan H-nya, berarti tinggal P 10/2 dibagi Z0 gitu. Jadi ini saya kira ini benar ya. Oke. Oke, itu saya kira mungkin jawaban. Terima kasih Anda meminta mengulang karena saya terjadi kekeliruan dalam mengambil perbandingan tadi gitu. Ada pertanyaan lain nggak? Silakan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit mungkin. Kalau tidak, supaya tidak terbuang waktunya, saya akan mengantarkan kepada bab yang pengukuran antena ya. Mungkin 1-2 halaman saya akan kuliahkan. Jadi 1-2 slide di bagian pengukuran supaya kita tidak membuang waktu. Saya akan coba share ya untuk ini, untuk pengukuran antena. Mungkin satu konsep yang penting saja yang hanya tinggal 10 menit waktunya. Oke. Ya, kita sudah muncul belum ini yang bab pengukuran antena? Sudah, Pak. Oke ya. Jadi ini bab yang keempat, masuk ke bab 4 pengukuran antena. Saya akan menjelaskan antena itu kan sesuai dengan fungsinya merubah gelombang dari saluran transmisi, kemudian melalui suatu proses gelombang tersebut mengalami proses radiasi. Dia memancar ke udara atau ke medium, baik dalam udara maupun dalam air begitu. Nah, sehingga kita harus paham syarat-syarat yang benar dalam mengukur begitu. Kalau mengukur arus, mengukur tegangan, saya kira kan mudah ya. Tinggal di tap aja pada titik-titik yang kita hendaki. Nah, antena karena terjadi proses transformasi gelombang dari yang asalnya dialirkan atau propagasinya pada saluran transmisi, lalu mengalami radiasi. Nah, proses radiasinya itu terkait dengan bentuk fisik dari antenanya gitu. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat karakteristik antena harus dapat dianalisis dengan banyak cara. Ada beberapa metode yang lebih lengkap begitu ya. Kita melihat metode diffraksi geometris, metode momen misalnya ya, kemudian metode distribusi arus. Nah, kemudian di sini pencatuan antena juga harus betul. Kalau kita mengukur antena, misalkan terjadi proses yang impedansinya tidak match, berarti kan nanti akan terjadi kehilangan daya yang cukup besar dalam proses penyesuaian impedansi. Kemudian juga kalau misalkan antenanya setelah mengalami radiasinya juga tidak cukup jauh dari tubuh antenanya, berarti medannya nanti ada istilah medan dekat, medan jauh begitu. Lalu setelah medan jauh pun kita masih harus pertimbangkan bagaimana jaraknya yang kita pakai, termasuk juga ketinggian dari lantai, dari pemantul. Karena kalau terjadi pantulan dari lantai atau dari objek yang ada di sekitar
daerah pengukuran, ya maka hasil pengukuran akan sulit karena gelombang kan tidak bisa kita hambat ya. Gelombang yang propagasi dalam medium mengalami pantulan atau scatter dari objek sekitar ya tetap akan bergabung di receivernya. Jadi hal-hal itu harus diperhatikan. Ya, nah kemudian beberapa hal yang nanti akan kita tunjukkan beberapa kesulitan medan dekat, medan jauh, kemudian kapan kita harus menggunakan peralatan khusus misalnya untuk di lab radar kan sekarang kita udah punya anechoic chamber ya, ruang tanpa gema itu justru fungsinya sangat banyak, sangat bagus gitu untuk melakukan pengukuran antena supaya lebih akurat hasilnya begitu. Kita tahu di lab radar lantai 2 itu sudah ada anechoic chamber dengan ukuran cukup besar ya, lumayan 6 meter kubik itu. 6 meter kali 6 meter di luasnya, kemudian sekitar 4 meter tingginya, itu saya kira cukup ya. Nah, kemudian parameter antena yang juga lazim diukur juga harus kita tahu ya. Di antaranya yang paling penting adalah polarisasi antena harus tahu, kemudian diagram arah, diagram fasa, kemudian directivitas, gain, efisiensi antena bisa dihitung bukan diukur, tapi harus tahu caranya menghitungnya dari mana, apa yang diukur, apa yang dihitung, kemudian impedansi dan PSWR, distribusi arus juga nanti akan kita menggunakan hukum Biot-Savart ya, bahwa setiap arus yang mengalir dalam suatu konduktor, termasuk dalam antena, itu akan selalu menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Nah, sehingga kita akan bisa melihat distribusi arus dari pengukuran distribusi medan magnetnya begitu. Temperatur antena penting untuk menghitung nilai kualitas sinyal di sini. Jadi temperatur antena itu akan berpengaruh kepada sinyal yang diterima dari frekuensi RF dari carrier. Nanti setelah lewat antena itu akan menambahkan noise kan. Nah, noise itu harus diukur dalam bentuk kesetaraan dengan temperatur antena. Kemudian karakteristik mekaniknya dalam pengukuran juga terutama untuk antena yang besar ya, parabola yang untuk ke satelit misalnya seringkali dimensinya itu besar, maka mekaniknya harus tahu juga bagaimana untuk mengukur antena yang mekaniknya besar begitu. Baik, nah yang pertama harus saya jelaskan adalah jarak ya. Jadi ini jarak medan dekat, medan jauh supaya antena ini memberikan hasil pengukuran yang akurat. Jadi ini kalau dimensi antenanya sejauh D ya. Jadi panjang dari ujung ke ujung itu D, kita akan melakukan pengukuran di titik P di sini. Nah, tentu maka dari jarak dari pusat antena, pusat momen atau pusat beban antena, atau pusat dari geometri antena ya, maaf bukan pusat beban, ini pusat dari geometri antena. Sini jaraknya R. Nah, sedangkan dari antena ujungnya di sini ada R tambah delta. Tentu karena antena itu nanti akan tergantung apakah setengah panjang gelombang atau seperempat panjang gelombang, kan ada distribusinya kan di sini kan radiasinya. Kalau setengah panjang gelombang berarti dari 0 maksimum di tengah, 0 lagi di sini. Ya, kalau antena panjang gelombang berarti 1 lambda berarti dia 1 kali siklus. 0 maksimum, 0 lagi di tengah, maksimum lagi ke kiri di bawah. Nah, itu akan berpengaruh kepada akurasi pengukuran di P. Nah, tapi syaratnya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang cukup ya. Supaya kita mendapatkan hasil yang cukup, ini ripple atau variasi amplitude yang muncul akibat dari perbedaan antara R yang di pusat antena dengan R yang di ujung antena itu diizinkan maksimum 0,25 dB. Silakan Anda hitung. Kalau 0,25 dB itu kalau saya tanyakan dalam persen, silakan itu berapa persen ya? Harus bisa. Anda harus bisa menghitung kalau akurasi atau ripple plus minus yang diizinkan 0,25 dB itu dalam persen berapa persen, silakan itu ya. Kemudian untuk variasi fasa di sini lambda per 16. Lambda per 16 kalau dikalikan ke 360 derajat bisa dihitung berapa itunya. Variasi fasa yang dianggap sebagai suatu batas akurasi pengukuran antena gitu ya. Tinggal hitung aja di sini 360 bagi lambda kali delta ini berapa. Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar ini, kita sekarang turunkan berapa banyak delta ini yang kita bisa izinkan melesetnya, baik fasa maupun amplitude. Kita lakukan perhitungan ini. Jadi R tambah delta itu sisi terpanjang kan, jadi ini
buka kurungnya menjadi R kuadrat tambah 2R delta tambah delta kuadrat. Ya. Nah, ini kan sama dengan R kuadrat ya ditambah kalau bilangan ini saya sebut dengan D kuadrat dibagi 4. Ini dari mana datangnya? Kita lihat sini. Ya. Ini kalau ini R tambah delta kuadrat, maka ini kan bisa dihitung nih. Ya. Ini berarti ini kuadrat dikurangi oleh R kuadrat diakarkan ini. Nah, ini kalau dihitung menjadi ini ya. Nah, ini kalau kita bisa mengabaikan delta kuadrat karena D itu bilangan kecil, delta itu bilangan kecil, jauh lebih kecil daripada dimensi antena, dan biasanya delta juga jauh lebih kecil daripada R, maka hubungan rumusan antara konfigurasi atau kombinasi antara R dan delta karena proporsi antara delta dan delta kuadrat itu akan sangat kecil, kita boleh mengabaikan delta kuadrat. Nah, sehingga di sini tinggal kita menentukan mendapatkan pengalaman dari sini R kuadrat tambah D kuadrat per 4 itu kita bisa seperti ini. R sama dengan D kuadrat dibagi 8 delta. Nah, ini delta tadi kalau kita ambil menurut beberapa, tentu untuk mengambil kesepakatan di sini tidak mudah ya. Ini ada nama-nama orang, Cutler, kemudian King, ada Cobb itu. Nah, mereka bersepakat untuk menyatakan atau konvensi bahwa dengan delta diambil maksimum lambda per 16 ini atau bisa menghasilkan sekitar 22,5 derajat relatif kepada 36 derajat, ini dianggap cukup gitu, ya. Tetapi kalau kita mengacu kepada rumus umum di sini ya tetap aja nilai jarak pengukuran harus minimal 2 kali D kuadrat dibagi lambda supaya memenuhi saat ini. Ripple pasanya tidak melebihi 22,5 derajat, kemudian ripple dari ininya dari amplitude-nya tidak melebihi 0,25 dB gitu ya. Syaratnya ini R minimal 2 kali D kuadrat dibagi lambda. Gitu. Atau secara umum ya bisa aja kita membuat suatu kelipatan ya. Jadi R itu minimum suatu bilangan K dikalikan dengan D kuadrat dibagi lambda, walaupun secara konvensi dari ketiga orang ini, Cutler, King, dan Cobb, dia mengambil nilai K-nya 2 gitu, paling tinggi gitu ya. Oke, nah kalau mengambil K-nya misalkan 4, berarti kan di sini nilai deltanya seperti 32 delta. Contoh untuk ilustrasi di sini ada. Kalau kita bekerja pada antena 300 MHz, antenanya misalkan pakai parabola diameternya 10 meter misalnya, dengan mengambil K yang direkomendasikan oleh orang ini, Cutler, King, dan Cobb itu 2 ya K-nya. Ini K-nya sama 2. Nah, maka jarak pengukuran minimal 200 meter. Jadi kalau kita mengukur antena parabola yang diameternya 10 meter, frekuensinya pada 300 MHz, ini kita mengukurnya harus pada jarak minimal 200 meter. Ya, begitu definisi syarat mutlak atau syarat utama yang diperlukan untuk pengukuran masalah keterkaitannya dengan dimensi antena dalam kaitannya dengan jangkauan atau jarak ukur seberapa jauh antena itu bisa menghasilkan ketelitian yang kita lihat seperti ini. Oke ya. Nah, ini untuk refleksi saya kira nanti harus diperhatikan antenanya gain tinggi itu artinya beam-width-nya sempit kan? Kalau beam-width sempit berarti kemungkinan terjadinya luberan radiasi ke arah yang pinggir, apakah ke lantai atau ke dinding itu bisa diperhitungkan dari HPBW-nya. Kemudian menara tinggi juga untuk menghindari pantulan dari permukaan bumi atau dari lantai gitu. Kemudian absorber pada antena untuk untuk menghindari pantulan dari tubuh antenanya sendiri. Nanti akan saya tunjukkan. Contoh kalau misalkan begini. Nah ini ya. Kalau seperti begini misalnya untuk menghindari pantulan dari towernya. Nah, ini biasanya kita mesti pakai absorber di sini. Jadi tower yang dekat ke tubuh antena dipakai suatu lapisan dari bahan supaya dia bisa meredam, mengabsorb gelombang gitu. Kalian begitu ya. Kemudian bahan mana tertentu ya tentu bahan mana yang terbuat dari bahan yang tidak reflektif akan lebih baik ya. Bahan yang terbuat dari tembaga misalkan aja akan bagus memantulkannya begitu. Ini bahan menara juga harus dipertimbangkan. Oke, karena waktunya sudah habis saya kira 10.50 sekarang ya. 50 menit kuliah. Nanti hari Selasa kita akan lanjutkan di halaman ini untuk menjelaskan bagaimana mengukur antena. Di sini udah kelihatan gambarnya kan? Ada gelombang langsung L1 panjangnya, gelombang pantul L2 panjangnya, kemudian efek dari radiasi di sini. Ya. Kalau gelombang langsungnya berarti kita mengambil dari gain antena yang maksimum,
di sumbu lobe utamanya. Nah, sedangkan yang bidang pantu di sini mengambil dari dari lobe yang setelah turun itunya direktivitasnya. Jadi selain dari mengalami pantulan, ini juga mengalami penurunan karena yang gelombang yang paling besar amplitudenya adalah gelombang yang arahnya mengikuti arah maksimumnya gitu. Kalau arahnya sedikit melenceng dari maksimumnya, tentu akan berkurang levelnya oleh direktivitas antena itu sendiri. Nanti akan saya tunjukkan di hari Selasa mulai halaman ini. Baik, saya kira udah jam 10.50. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan tutup aja kuliah ini. Sudah mulai siap-siap untuk jembatan ya. Terima kasih. Semoga semuanya sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.